Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qad qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral hadirun jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kami berpesan, kami menyeru pada kita semuanya, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Saudaraku ikhwatul iman rahimakumullah, saat ini kita berada di zaman akhir. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali bermunculan tanda-tanda hari kiamat sudah dekat. Termasuk yang disampaikan oleh Rasulullah, kasratul aswaq, banyaknya pasar di mana-mana, swalayan di mana-mana pasar ada sampai ke kampung-kampung. Kasratul zalazil, banyaknya gempa, banyaknya bencana dan lain sebagainya. Banyak sekali tanda-tanda hari kiamat sudah dekat, sudah tiba saat ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan pada sebuah riwayat yang agak panjang. Para sahabat mendengarkan apa diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti pada suatu saat apabila penggembala itu atau penggembala yang tidak memakai sandal, tidak memakai baju, telah berlomba-lomba membangun gedung pencakar langit, maka ketahuilah saat itu hari kiamat sudah dekat. Siapa itu ya Rasulullah? Para sahabat bertanya. Rasulullah menjawab dengan singkat, humul Arab, mereka itu adalah orang-orang Arab. Saat ini kita saksikan saudaraku, apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW yang dimaksud dengan tidak pakai sandal, tidak pakai baju itu adalah miskin. Dulu Arab itu adalah negara-negara yang miskin. Setelah ditemukan tambang-tambang minyak dan lain sebagainya, maka menjadi kaya raya dan sekarang berlomba-lomba membangun gedung pencakar langit. Di Dubai kita saksikan bagaimana ada gedung pencakar langit tertinggi di dunia, sampai tingginya hampir 1 kilo, hampir 900 meter, namanya Burj Khalifah. Kemudian bangun lagi sekarang yang tingginya 1.200 meter. Allahu Akbar. Ini lebih tinggi lagi dan tahun-tahun ini selesai pembangunannya. Ini sudah tiba apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, tapi ingat, berdasar Al-Quran dan berdasarkan hadis juga, bahwa hari kiamat belum akan terjadi sebelum umat Islam ini dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Sebelum kebangkitan Islam kembali. Ikhwatal iman rahimakumullah. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana nanti umat Islam ini akan menguasai hampir ke seluruh penjuru dunia itu, dari barat, dari timur. Itu dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun saat ini saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, momentum atau kejadian yang saat ini kita saksikan bersama, wabah, pandemi dan lain sebagainya ini nampaknya sebagai jalan untuk menuju kemenangan itu. Nampaknya ini adalah makar Allah Subhanahu wa taala. Walaupun apa yang terjadi ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum ayat 41.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak jelas kerusakan di daratan, di lautan karena sebab ulah tangan-tangan manusia. Kerusakan di daratan, di lautan termasuk gempa bumi, bencana alam, banjir bandang dan lain sebagainya, termasuk wabah Covid-19. Ini bencana. Di dalam tafsir Al-Kasyaf dijelaskan semua itu. Bima kasabat aydin nas, karena sebab ulah tangan-tangan manusia. Yang dimaksud dengan ulah tangan-tangan manusia adalah perbuatan dosa-dosa manusia, perbuatan maksiat manusia, perbuatan melawan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Liudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, ini diberikan oleh Allah untuk peringatan agar mereka merasakan sebagian dari apa yang telah mereka lakukan itu, kejahatan-kejahatan itu. La'allahum yarji'un, dengan harapan umat ini, masyarakat ini mau sadar, mau kembali kepada jalan yang benar, jalan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi, saudaraku? Mereka semakin menantang Allah Subhanahu wa taala. Diberikan musibah-musibah seperti itu, tapi nampaknya semakin menantang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi corona, Covid-19 ini bisa jadi menjadi azab dari Allah, siksaan dari Allah. Yang kedua menjadi peringatan dari Allah. Yang ketiga menjadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadi azab, siksaan dari Allah bagi siapa? Bagi orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi peringatan bagi siapa? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam, namun berdiam diri melihat kemungkaran merajalela, dibiarkan begitu saja. Mungkin penguasa melakukan kezaliman, kemungkaran dan lain sebagainya, diam saja, bukan tugas saya itu. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, amar ma'ruf nahi munkar itu hukumnya wajib bagi yang mengaku Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Peringatan. Yang ketiga sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Bagi siapa saja orang yang beriman kepada Allah, Islam, iman pada Allah, dan sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, amar ma'ruf nahi munkar, namun tetap terkena imbasnya, entah itu ekonominya, sosialnya dan lain sebagainya, bahkan mungkin tertular penyakitnya. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ketika seorang yang beriman, amanu wa amilus sholihat, beriman dan dibuktikan dengan beramal soleh, ternyata mereka kena wabah, kena penyakit, meninggal, maka syahid. Ini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kita tetap berikhtiar lahir dan batin itu. Siapapun bisa terkena itu. Bisa. Karena dalam surat Al-Anfal ayat 25 Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Dan takutlah kalian semua manusia, takutlah kalian terhadap fitnah, terhadap bencana, terhadap wabah yang akan menimpa itu. Tidak hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berbuat dosa saja, tidak hanya diberikan kepada orang-orang yang berbuat zalim saja, semuanya bisa kena. Bahkan orang yang ahli tahajud, orang yang ahli puasa, orang yang semuanya bisa terkena ketika gempa bumi itu sudah, ketika wabah itu sudah bisa jadi terkena. Berarti tugas kita, kewajiban kita adalah tetap lurus amar ma'ruf nahi munkar. Itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan jauhkan dari segala wabah yang ada saat ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala macam penyakit ini dari bumi kita, bumi Indonesia, dan dari dunia ini. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah,
kita yakin ini adalah qada Allah Subhanahu wa taala. Qada dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mendatangkan pasukannya yang sungguh lembut ini. Covid-19 ini didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan menantang mereka-mereka yang menantang Allah itu. Ditunjukkan oleh Allah. Bahkan lembaga-lembaga ekonomi dunia yang luar biasa kokohnya, yang luar biasa, mereka sudah membangun puluhan tahun bahkan ratusan tahun berdiri kokoh, hanya 2 bulan rontok semuanya. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Dan kita yakin inilah zaman yang akan membalik semua itu menuju kepada zaman yang dijanjikan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kemenangan umat Islam. Ini adalah makar Allah dan nanti Allah akan membalik itu. Kemudian Allah akan memberikan kemenangan kepada umat Islam. Tentu kita sebagai umat yang beriman tidak boleh berdiam diri. Ikhtiar usaha untuk menuju itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di kubu yang mana silakan dipilih. Allah hanya memberikan 2 jalan, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita berada di kubu yang benar, kubu para ulama yang memperjuangkan kebenaran. Saat ini kita saksikan bagaimana zamannya zaman fitnah. Orang yang amanah dikhianati, orang yang khianat diberi amanah. Orang yang membela kebenaran, yang memperjuangkan kebenaran dikriminalisasi, orang yang memperjuangkan kemungkaran diapresiasi. Saat ini terjadi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Saudaraku kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sedikit khutbah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dibarengi taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala dan umat Islam segera diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu